bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Shalom, selamat hari Minggu, Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam renungan Minggu hari ini. Sebelum kita masuk dalam renungan di Minggu yang indah ini, kita satukan hati, kita minta pertolongan tangan Tuhan. Kita berdoa. Bapa Kudus, Bapa Surgawi, kami bersyukur, berterima kasih atas berkat Tuhan yang terus tercurah di dalam kehidupan kami, hari lepas hari hingga pada Minggu yang indah ini. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Buka hati kami, buka pikiran kami, agar kami mengerti apa yang Tuhan Yesus kehendaki untuk kami lakukan. Dan untuk hamba yang akan menyampaikan renungan di pagi yang indah ini, tutup bungkus hamba dengan kuasa darah Kristus. Hamba dimampukan menyampaikan sesuai dengan rencana dan kehendak Engkau. Bersabdalah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengarkannya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita buka Alkitab kita dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 7. Saya ulang, 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Tetapi saya akan membaca satu ayat saja. Nanti jemaat bisa membaca selanjutnya di rumah masing-masing sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Selamat pagi, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus. Judul yang saya bagikan dalam renungan di pagi ini adalah Jadilah Kuat. Persoalan, tantangan, pergumulan kerap membuat semangat anak-anak Tuhan berkurang dan menjadi lemah. Pagi ini melalui pembacaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Tulisan Rasul Paulus menasihatkan bagi kita semua agar kita menjadi kuat. Mempunyai semangat baru dalam kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, menjadi kuat adalah suatu proses yang harus dijalani, suatu proses yang harus dilewati. Dan proses itu membutuhkan waktu. Ada yang cepat, ada juga yang lama. Untuk proses menjadi kuat, di mana kita yang lemah membutuhkan pertolongan dari yang lebih kuat. Hal ini kita harus bergantung, yang pasti kita harus bergantung pada kekuatan Tuhan. Allah yang lebih kuat, itu mutlak. Firman Tuhan mengatakan bahwa di pagi yang indah ini bahwa jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam minggu-minggu Prapaskah ini, kita diingatkan kembali sebagai anak-anak Tuhan
diajak untuk tetap taat, mengiring langkah di dalam kehidupan hari lepas hari, tetap setia, tetap taat di dalam firman Tuhan, di dalam Yesus Kristus. Walaupun berbagai tekanan-tekanan yang terjadi dalam hidup ini, tetapi disampaikan oleh firman Tuhan bahwa kita harus tetap kuat. Kita harus tetap taat, setia, mengiring Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Firman Tuhan di pagi yang indah ini juga mengatakan bahwa, mengajarkan bahwa hendaknya kita menjadi kuat. Kita menjadi kokoh, kita menjadi teguh. Yang pasti di dalam Kristus Yesus. Ada satu kepastian yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa Tuhan Allah pasti akan menolong dan menguatkan, serta kita dimampukan melewati masa-masa yang tidak mudah saat ini. Ada berbagai pergumulan-pergumulan yang saya tahu yang dihadapi oleh jemaat dan juga yang dihadapi oleh ibu bapak sekalian. Secara detailnya yang pasti ibu bapak dan jemaat yang mengetahui apa yang terjadi di dalam kehidupan hari lepas hari. Ada masalah ekonomi, ada masalah keuangan, masalah keluarga, sakit penyakit, atau usaha, pekerjaan, biaya-biaya hidup yang semakin banyak, atau biaya-biaya sekolah anak-anak dan sebagainya. Itu ibu bapak saudara yang lebih tahu, lebih detail, mengetahui semua yang terjadi, yang dijalani oleh ibu bapak sekalian. Tetapi melalui kasih karunia-Nya di dalam Yesus Kristus, saya yakinkan bahwa saudara pasti dikuatkan untuk dapat melewati segala hal yang terjadi di dalam kehidupan hari lepas hari. Kadang kita berpikir, mengapa sih ini semua kok terjadi di dalam kehidupan kita semua? Atau kenapa saya melewati semua ini? Yang pasti ada rencana yang akan diberikan oleh Tuhan, dan kita yakin dan percaya tatkala kita melewati pergumulan, tatkala kita melewati permasalahan yang menurut kita sendiri itu sangat berat, sangat pelik, yang pasti Tuhan tahu. Dan juga yang pasti kita mampu melewatinya karena pergumulan-pergumulan dan juga permasalahan yang terjadi itu tidak melebihi dari kekuatan kita. Dan Tuhan tahu. Dan Tuhan tidak tinggal diam. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, yang terpenting iman saudara harus diletakkan. Dan kita meyakini bahwa Tuhan Yesus pasti memberi kekuatan, pasti menopang saudara-saudara untuk menjadi kuat. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, ibu bapak saudara, kasih karunia seperti disampaikan di pagi yang indah ini adalah kuasa yang diberikan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kasih karunia itu tidak terukur, dan Kristus memberikan itu untuk kita semua, untuk anak-anaknya yang berkenan kepadanya. Sehingga kita menjadi kuat dalam menjalani hidup ini. Kehidupan ini, tadi saya sampaikan di awal, adalah suatu proses. Saat kita peka, memberi diri untuk diproses, dan ini juga menjadi hal yang terpenting di dalam kehidupan kita. Saat kita peka dan kita memberi diri untuk diproses, sebenarnya kita sedang dibentuk menjadi bejana-bejana yang indah di tangan Tuhan Allah Yesus Kristus. Jadi ingat ya, tatkala kita memberi diri untuk diproses, untuk ada di dalamnya, berarti kita siap untuk dibentuk menjadi bejana-bejana yang indah di tangan Tuhan Allah Yesus Kristus. Oleh sebab itu, seperti topik di minggu ini adalah, jadilah kuat oleh kasih karunia yang ada di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan mengatakan di sini ada beberapa sikap hidup yang diajarkan oleh Paulus untuk memotivasi kita agar kita semakin hari semakin kuat dalam menyikapi pergumulan, permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang pertama adalah
miliki sikap seorang prajurit. Itu ada di ayat 4. Saya membacakannya. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Miliki sikap seorang prajurit. Seorang prajurit selalu berpikir menang dalam peperangan. Seorang prajurit tidak berpikir kalah dalam menghadapi musuh yang ada. Seorang prajurit berpikir selalu optimis dalam menghadapi keadaan-keadaan dan situasi-situasi yang ada di sekitarnya. Hidup ini diibaratkan seperti di medan perang, di mana kita harus semangat, kita harus terus mempertahankan iman Kristiani dan mengalahkan musuh-musuh kita. Kita mengalahkan kuasa-kuasa iblis yang ada di sekitar kita. Itu yang harus kita kalahkan. Simpel-simpel saja kok yang harus kita kalahkan, yaitu ketakutan, rasa khawatir, tekanan, cemas, dan sebagainya. Itu yang harus kita kalahkan. Bagaikan seorang prajurit selalu berpikir optimis, menang dalam menghadapi peperangan yang ada. Kita juga menghadapi peperangan rohani. Tadi seperti saya sampaikan, ada rasa khawatir, rasa takut, rasa was-was, cemas, dan sebagainya yang selalu ada di dalam kehidupan kita semua. Itu yang harus kita kalahkan. Kita yakin dan percaya kasih karunia Tuhan Yesus selalu memberi kekuatan, memberi kemampuan untuk kita dapat melewati semua itu. Jadi itu yang pertama, miliki sikap seorang prajurit. Yang kedua adalah miliki sikap seorang olahragawan. Itu ada di ayat ke-5. Saya sampaikan, di sini saya baca. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, untuk menjadi pemenang harus berlatih dengan tekun. Harus taat pada aturan-aturan saat mengikuti pertandingan. Kalau tidak, kita akan didiskualifikasi. Nah, begitu pula dalam kekristenan. Kita harus patuh kepada aturan-aturan yang ada. Kepada firman Tuhan, tetap disiplin dalam hidup ini, dan yang pasti taat serta setia dan tekun. Tidak hidup semau-mausnya saja, tanpa kaidah-kaidah, tanpa aturan dan sebagainya. Tatkala kita melakukan semua itu dengan setia, tatkala kita mau melakukan dengan teratur dalam menjalani kehidupan ini, pedomannya apa? Pedomannya ada di firman Tuhan. Pedomannya ada di Alkitab. Itu yang menjadi pedoman. Itu yang menjadi aturan-aturan di dalam kehidupan kita. Itu yang menjadi kaidah-kaidah kehidupan saudara dan saya. Tatkala kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, tatkala kita mau melakukannya dengan setia, kita akan keluar melewati pergumulan, melewati permasalahan sebagai pemenang. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang disampaikan oleh firman Tuhan di pagi yang indah ini adalah miliki sikap seorang petani. Itu ada di ayat 6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Miliki sikap seorang petani. Kita harus bekerja keras dan tiada kata lelah. Selama kita hidup, ya kita harus bekerja. Menjalani seluruh kegiatan aktivitas yang ada. Dikatakan di sini sebab petani yang bekerja keraslah yang mendapat bagian dari hasil panennya. Selama kita masih, tadi saya sampaikan, selama kita masih hidup di dunia ini, ya kita harus terus kita bekerja, terus menjalani kehidupan. Tidak kita bermalas-malasan. Petani dengan tekun dan sabar menunggu hingga musim panen tiba. Sambil dia menunggu, dia juga memperhatikan. Dia juga bekerja, merawat sawahnya, melewati segala pergumulan yang ada, yang pasti hama, ada hama tikus, hama burung, hama wereng, cuaca juga yang dihadapi oleh petani. Dia harus melewati semua itu. Begitu juga dengan kehidupan kita saat ini. Ada banyak gelombang-gelombang yang kita hadapi. Tadi saya sampaikan,
Jemaat sendiri yang secara detail mengetahui secara detail pergumulan, permasalahan yang dihadapinya. Tetapi tatkala kita mau bekerja dengan keras, kita mau bersama dengan Tuhan, kita pasti dapat melewati semuanya. Jadi begitu juga dengan kehidupan saudara dan saya. Tatkala kita dengan tekun, kita dengan sabar, dengan setia, dan pastinya dengan taat, kita pasti akan dapat menerima hasilnya dengan baik. Kekuatan itu yang diberikan oleh Tuhan. Jadi kekuatan itu yang diberikan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dibungkus dalam kasih karunia. Jadi kita yakin dan percaya bahwa kasih karunia itu akan diberikan kepada kita. Dan kasih karunia itu yang menjadi kekuatan. Kasih karunia itu yang menjadi sumber sukacita. Kan kasih karunia itu menjadi sumber penghiburan tatkala kita menjalani kehidupan hari lepas hari. Kita bersyukur karena kasih karunia itu selalu ada dan hadir di dalam kehidupan, memberi kekuatan, memberi kemampuan untuk kita terus bertahan melewati masa-masa yang tidak mudah ini. Kiranya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus burung waktu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus burung waktu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu reda, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus burung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus burung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam doa syafaat dan akan dilanjutkan dengan doa berkat. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Kudus, Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh mendengarkan, boleh merenungkan firman Tuhan. Kiranya kami dijadikan kuat oleh kasih karunia yang berasal dari Tuhan Yesus, menyertai, memberkati, melingkupi, menjaga, dan memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, sepanjang 1 minggu yang sudah kami lewati, kami merasakan bahwa pemeliharaan Tuhan Yesus sempurna. Dan kami akan memasuki minggu yang baru, pekan yang baru. Kami mohon juga Tuhan Yesus menjaga, menyertai kehidupan pribadi kami, keluarga kami, aktivitas kami, pekerjaan kami, dan rutinitas kehidupan kami. Baik kami sebagai ibu rumah tangga, baik kami sebagai bapak keluarga, atau kami sebagai anak-anak. Kiranya Tuhan Yesus yang boleh menyertai dan memberkati kami. Kami juga menyerahkan pekerjaan-pekerjaan kami yang lakukan, kiranya berkati pekerjaan-pekerjaan kami,
atau usaha-usaha yang kami jalankan, kiranya Tuhan Yesus buat berhasil segala hal yang kami lakukan dalam usaha-usaha yang kami kerjakan. Kami juga menyerahkan anak-anak kami ya Tuhan Yesus dalam pendidikan mereka secara online di sekolah yang sedang mereka ikuti. Kiranya Tuhan Yesus memberi kekuatan, kemampuan, memberi kecerdasan dan juga kepintaran bagi anak-anak kami. Bahkan mempersiapkan bagi anak-anak kami yang akan masuk dalam ujian, baik ujian tengah semester dan sebagainya. Kiranya kesehatan diberikan bagi mereka dan kemampuan, semangat bagi mereka untuk dapat mengikuti dan mereka memperoleh hasil yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa bagi pergumulan dalam jemaat, baik pergumulan karena ekonomi, pergumulan karena masalah keuangan, masalah keluarga, atau kami bergumul karena sakit penyakit yang kami derita. Untuk itu Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus buka jalan bagi setiap pergumulan, setiap permasalahan yang kami hadapi. Kami yakin dan percaya bahwa jalan Tuhan terbuka untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan jemaat kami yang ada dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan Yesus menjamah, menyembuhkan dan memulihkan makanan, minuman, obat-obatan Tuhan Yesus pakai menjadi sarana pemulihan dan kesembuhan yang sempurna. Kami juga menyerahkan warga Puri Bukit Depok secara keseluruhan. Kiranya Tuhan juga boleh menyertai dan memberkati. Ada beberapa warga yang terkena virus COVID-19. Kiranya pemulihan Tuhan Yesus sempurna terjadi bagi mereka semua. Kami juga menyerahkan para dokter, perawat, juru rawat, dan pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Kiranya Tuhan Yesus juga memberi kekuatan bagi mereka, bagi para dokter, juru rawat, dan sebagainya. Kiranya dengan kuat kuasa yang berasal dari Tuhan Yesus, mereka dapat mengerjakan tugas-tugas pelayanan mereka. Dan bagi pasien-pasien yang ada, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Saat ini, program pemerintah sedang dilakukan vaksinasi di berbagai tempat. Kiranya semua dapat berjalan dengan baik dan dapat menghentikan penyebaran, peredaran, khususnya sakit penyakit COVID-19 yang terjadi di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Kami juga berdoa bagi Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, staf menteri dan juga pemerintahan yang terendah yang ada di sekitar kami. Kiranya Tuhan Yesus boleh menyertai, memberkati dengan program-program yang berjalan. Kami juga menyerahkan bencana-bencana alam yang terjadi saat ini. Kiranya Tuhan Yesus juga hadir bersama dengan mereka, menghibur mereka, memberi kekuatan bagi mereka. Mampukan kami dan juga orang-orang yang ada di sekitar membantu dengan fisik, yaitu memberikan bantuan-bantuan untuk mereka yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi Gereja Kemah Injil Indonesia, di mana kami ada bernaung. Kiranya Tuhan Yesus boleh menyertai dan memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada, seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang ada, baik di Jabodetabek sampai di yang ada di pelosok-pelosok negeri. Tuhan Yesus boleh menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga telah memberikan persembahan kami sesuai dengan apa yang kami miliki. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan syukur kami agar dapat dipakai untuk pelayanan dalam jemaat rumah doa Puri Bukit Depok, Sasak Panjang, Tajur Halang, Bogor. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan inilah ungkapan syukur, dan mampukan kami menjadi saluran berkat-Mu dengan tutur kata, dengan pikiran, dengan perbuatan kami, agar nama Tuhan dipuji, nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan ungkapan syukur dan harapan yang kami panjatkan ke dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang jemaat untuk berdiri, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.